Halo semuanya, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana melakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner penelitian menggunakan aplikasi SPSS. Tetapi sebelum kita masuk ke langkah-langkah pengujian statistiknya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa uji validitas dan reliabilitas ini perlu kita lakukan. Ya, ini sama-sama kita harus pahami ya bahwa salah satu bagian terpenting di dalam sebuah penelitian adalah instrumen penelitian itu sendiri. Pada saat kita melakukan penelitian atau teman-teman yang sedang menyusun tugas akhir, sering sekali kita membuat kuesioner itu sendiri. Ya, atau kita mengadopsi kuesioner dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Ya, sehingga kalau misalnya teman-teman mengadopsi kuesioner dari penelitian sebelumnya, sebaiknya itu tetap dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya. Kecuali kalau misalnya teman-teman mendapatkan kuesioner atau instrumen yang sudah diakui secara nasional atau internasional. Maka kalau misalnya seperti itu, tidak perlu lagi kita lakukan uji validitas dan reliabilitasnya. Ya. Kemudian ya, salah satu masalah di dalam sebuah penelitian adalah bagaimana data yang kita peroleh itu adalah data yang akurat dan objektif. Ya, sehingga penting kita melakukan uji validitas dan reliabilitas pada kuesioner penelitian kita. Ya, salah satu penyebabnya adalah percuma saja data yang kita kumpulkan kalau kita menggunakan alat ukur yang tidak valid dan tidak reliable. Ya, kita masuk ke uji validitas. Ya, uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan suatu alat ukur di dalam mengukur data. Itulah kenapa uji validitas ini sering disebut dengan uji ketepatan. Ya, contohnya di sini ya, kita ingin mengukur kuesioner sikap masyarakat terhadap pencegahan COVID-19. Ya, artinya sebelum kuesioner itu kita sebarkan ke masyarakat, kita lakukan dulu ya uji validitas dan reliabilitasnya. Kalau sudah valid dan reliable, baru kita sebarkan kuesioner itu. Teknik korelasi yang sering digunakan untuk melakukan uji validitas adalah korelasi Pearson product moment. Ini ada rumusnya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman yang sedang menyusun tugas akhir, sebaiknya rumus ini dimasukkan di bagian bab metodologi penelitian. Ada subbab yang namanya uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Ya. Keputusan uji. Ya. Item pertanyaan dinyatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari nilai R table. Item pertanyaan dinyatakan tidak valid jika nilai R hitung lebih kecil dari nilai R tabel. Kedua, yaitu uji reliabilitasnya, ya, di mana uji reliabilitas ini adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Sehingga uji reliabilitas ini sering juga disebut dengan uji kehandalan. Ya, kita perlu melakukan uji validitas terlebih dahulu sebelum melakukan uji reliabilitas. Nah, ini perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita saat melakukan uji validitas ada beberapa item pertanyaan yang tidak valid, maka item pertanyaan yang tidak valid itu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, setelah dikeluarkan item yang tidak valid, baru bisa kita lakukan uji reliabilitasnya. Karena uji reliabilitas itu harus dilakukan secara bersama-sama dari semua item pertanyaan yang sudah valid. Dalam melakukan pengujian reliabilitas menggunakan SPSS, pada umumnya nilai yang digunakan adalah nilai kelompok alfa. Ya, dengan pengambilan keputusan, yang pertama adalah reliable jika nilai kelompok alfa lebih besar sampai dengan 0,6. Tidak reliable jika nilai kelompok alfanya kurang dari 0,6. Ya, untuk lebih jelasnya di sini saya punya satu contoh kuesioner sikap ya.
Di dalam penelitian yang saya lakukan yang berjudul Survei Deskriptif Online, Pengetahuan, Sikap, dan Kecemasan Selama Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan kuesioner ini saya sebarkan ke 20 responden untuk dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada 12 item pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan negatif dan pertanyaan positif. Ya, menggunakan skala Likert ya. Di sini kalau item pertanyaan positif, sangat setuju ini skornya 5. Setuju ini skornya 4, ragu-ragu ini skornya 3, tidak setuju ini skornya 2, sangat tidak setuju ini skornya 1. Kalau pertanyaan yang negatif ya, sangat setuju ini skornya 1, setuju ini skornya 2, ragu-ragu ini skornya 3, tidak setuju ini skornya 4, sangat tidak setuju ini skornya 5. Nah, setelah kuesioner ini kita sebarkan ke 20 responden, langkah selanjutnya adalah kita membuat master table. Biasanya saya lebih suka menggunakan Excel ya untuk master table-nya. Perhatikan di sini ya, ini ada sikap 1, sikap 2 sampai dengan sikap 12. Ini adalah item pertanyaan. Kemudian di sini ada nomor 1 sampai dengan 20, ini adalah jumlah responden. Ya. Kemudian di sini ada inisial responden dan ini adalah skor jawaban dari masing-masing responden. Selanjutnya kita copy skor jawaban responden. Kemudian kita buka aplikasi SPSS. Di sini di bagian data view ya, data view, kemudian kita paste data dari Excel. Setelah di paste ya, kita klik bagian variable view ya. Kemudian pada variable name ya, di sini ini kita ganti menjadi sikap 1 atau S1 ya. Kemudian S2 ini sikap 2, S3 dan seterusnya. Kemudian di bagian desimal ini kita jadikan 0. Selanjutnya label ini adalah keterangan dari variable name ya. Sekarang kita tuliskan sikap 1, sikap 2 dan seterusnya. Jika sudah selesai, sekarang kita bisa melakukan analisisnya. Langkahnya ya, kita klik analyze, kemudian cari scale dan reliability analysis. Diklik. Selanjutnya ini adalah item pertanyaannya ya. Item pertanyaan ini kita pindahkan ke bagian item ya. Bisa satu persatu seperti ini, ataupun bisa kita pindahkan sekaligus ya dengan blok semuanya, kemudian dipindahkan ke item. Terus kita klik statistik. Ya, di bagian descriptive form di sini kita checklist item, scale dan scale if item delete ya. Terus klik continue dan klik OK. Maka akan muncul hasil output dari uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Ya, di sini ada case processing summary, ada reliability statistik, ada item statistik, dan ada item total statistik. Ya, saya akan menjelaskan output dari SPSS ini. Yang pertama adalah interpretasi hasil olah data. Di sini terdiri dari dua bagian ya. Yang pertama adalah memperlihatkan hasil statistik deskriptif. Ya, terdiri dari nilai mean dan standar deviasi. Pada bagian kedua yang item total statistik ini menunjukkan hasil uji validitas. Ya, sekarang kita lihat ya, untuk menentukan uji validitas kita perlu membandingkan nilai R tabel dengan nilai R hitung. Pertama,
kita tentukan dulu nilai R tabelnya dengan melihat nilai dari tabel R, ya, dengan menggunakan DF atau derajat bebas N dikurang 2, yaitu 20 dikurang 2. 20 ini adalah jumlah responden yang tadi kita sebarkan instrumennya, ya, berarti 20 dikurang 2 yaitu 18 dengan tingkat kemaknaan 5%. Sekarang kita buka tabel R, ya. Pada tabel R ini ada tingkat signifikansi untuk uji satu arah dan tingkat signifikansi untuk uji dua arah. Biasanya kita menggunakan yang dua arah dengan tingkat kemaknaan 5%, berarti yang kita lihat adalah 0,05. Sekarang kita tarik ke nomor urut 18. Didapatkan, ya, nilai R tabel sebesar 0,4438. Jadi kita bulatkan menjadi 0,444. Langkah kedua, ya, menentukan nilai R hitung. Nilai R hitung ini dapat dilihat pada kolom corrected item total correlation, berarti yang ini, ya. Ini adalah nilai R hitungnya. Ketiga yaitu keputusan, ya. Masing-masing pertanyaan dibandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Ketentuannya, bila nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid, ya. Ini untuk pengambilan kesimpulannya. Terlihat dari 12 item pertanyaan, terdapat 2 pertanyaan dengan nilai R hitung lebih kecil dari R tabel. Artinya lebih kecil dari 0,444, yaitu pertanyaan nomor 9, ya. Kemudian pertanyaan nomor 12. Sehingga pertanyaan nomor 9 dan nomor 12 dinyatakan tidak valid. Maka perlu dilakukan analisis kembali dengan mengeluarkan item pertanyaan yang tidak valid, yaitu mengeluarkan pertanyaan nomor 9 dan nomor 12. Kita kembali lagi ke SPSS. Langkahnya sama, yaitu analyze, ya, kemudian scale, reliability analysis. Sekarang kita keluarkan item pertanyaan yang tidak valid, yaitu 9 dan 12. Ya, kemudian klik OK. Maka akan muncul output yang baru, ya, tanpa item pertanyaan nomor 9 dan nomor 12. Jika semua pertanyaan sudah valid, maka kita lanjutkan dengan uji reliabilitas. Untuk mengetahui uji reliabilitas dengan membandingkan nilai gelombang alfa dengan nilai standar, ya, yaitu 0,6. Kita lihat nilai reliabilitas itu terdapat pada output reliability statistik, ya, di sini. Didapatkan nilai gelombang alfanya yaitu sebesar 0,898, lebih besar dari 0,6. Maka ke 10 pertanyaan tersebut kita nyatakan reliable. Ya, gampang kan sebenarnya melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Apabila teman-teman ada yang masih kurang mengerti dan ada yang ingin ditanyakan berkait dengan uji validitas dan reliabilitas, teman-teman bisa tuliskan pada kolom komentar. Jangan lupa video ini di like dan di share supaya video ini dapat bermanfaat untuk banyak orang. Saya akhiri, terima kasih.